yang selama ini kita sadari adalah bahwa kalau kita punya duit ditaruh di lembaga manapun, maka duit itu harus beranak. Harus membawa keuntungan buat kita, gitu kan? Harus membawa keuntungan buat kita. Keuntungannya seperti apa? Di dalam Islam, keuntungannya adalah membantu orang itu untung bagi kita, profit, gitu kan? Profit bagi kita. Kalau misalnya untungnya itu hanya sekedar didikan barat bahwa untungnya itu kapital yang semakin beranak dan beranak, Islam tidak mengenal itu. Islam tidak mengenal itu. Maka setiap kali punya duit, setiap kali punya kapital, punya duit yang diinvestasikan, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana membantu umat ini dengan duit ini. Bukan mengembangbiakkan uang ini agar jadi banyak lagi. Akhirnya itulah ribawi, gitu kan? Itulah ribawi. Jadi susah gitu ya, kalau misalnya kita sudah, benak kita kalian sudah dididik oleh ilmu ekonomi barat, akhirnya balik lagi, loh duit saya kok nggak ada untungnya, itu ada opportunity cost, gitu kan? Opportunity cost itu yang mana, gitu kan? Bingung kan kita kan? Sekarang yang terjadi, setiap hari kita ditawarkan pinjaman, Pak, dari bank konvensional, dari 50 sampai 200 juta ya, SMS setiap hari itu, tanpa agunan. Tanpa agunan, itu luar biasa. 2 jam selesai. Kalau itu kemudian diakomodir, lalu orang tergoda dan kemudian minjam, kira-kira dampaknya bagaimana nih, Ustaz Taufan? Iya, jadi pertama memang tobi'i, kebiasaan konsumerisme. Dia lebih menggunakan uangnya kepada hal-hal yang tidak perlu. Yang kedua, dia menggunakan uangnya tidak sesuai dengan pendapatan. Nah, ini akan terjerat dan dia akan menjadi orang yang tidak memiliki karakter, tidak memiliki jati diri, kewibawaan. Bahkan orang yang berhutang itu, kata Nabi, akan dipusingkan. Akan dipusingkan. Dan negeri kita ini, seluruh penduduk negeri ini hutang. Sampai cucu punya utang. 7.500.000 satu orang. Satu kepala. Satu anak. 7.500.000. Ini buah karya rezim ekonomi yang ribawi. Masya Allah. Tadi kalau seandainya tawaran hutang itu diterima tapi untuk membangun rumah, membangun kontrakan, secara agama bagaimana, Bib? Begini, setiap sesuatu yang berhubungan dengan riba mutlak haram. Artinya kita punya satu tujuan. Kehidupan di dunia ada ujian yang Allah Subhanahu wa taala diberikan istidraj dari Allah. Hai manusia, engkau mendapatkan uang misalnya, tapi di dalam uang itu ada keharaman. Milih yang mana? Milih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau milih untuk diceburkan ke neraka jahanam. Tentunya kita milih ingin masuk surga, ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Artinya memang harus memilih jalan selamat dan jalan selamat. Dalam keseharian atau dalam menjalani kehidupan ini harus betul-betul ihtiyat ya. Kalau dikata milih tadi, ya milih jalan Allah. Milih jalan Allah. Iya dong. Lebih baik miskin tapi masuk surga daripada kaya masuk neraka. Iya. Kan seperti itu. Karena hidup di dunia hanya sementara. Baik, Ustaz Taufan bisa menambahkan. Tadi dari selanjutnya tentang miskin struktural dan kultural ya, yang disampaikan oleh Pak Poniman Jakarta Timur. Jadi sebenarnya kemiskinan itu kan pertama memang tidak ada produktivitas. Yang kedua memang tidak ada kesempatan untuk mencari nafkah yang lebih baik. Nah, ini yang merupakan domain pemerintah. Tetapi kalau dia miskin secara misalkan tadi absolut, dia malas, ini domain pribadi. Jadi sekarang ada dua upaya yang harus dilakukan, yaitu pemerintah memberikan peluang sebesar-besarnya untuk orang berkesempatan bekerja, produktif. Yang kedua, kita terutama dalam bulan puasa, ini harus ada etos kerja. Ada satu produktivitas. Puasa bukan membuat orang malas. Puasa justru perang Badar itu bulan puasa. Justru kemenangan di bulan puasa. Kita terima dulu ya. Silakan. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Kurang jelas. Diperbesar lagi, Pak. Mohon maaf. Baik, silakan, Pak. Silakan. Ya. Ini Pak mau menanyakan ini. Masalah kalau ngambil motor atau ngambil motor itu kan kalau kata bahasa itu kan itu haram. Iya. Gitu, Pak. Baik. Terima kasih Pak, sudah dapat kami tangkap. Silakan setelah itu selanjutnya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Ibrahim Kalsel. Pak Ibrahim Kalsel, silakan Pak Ibrahim. Ya, kepada Fadilatul Habib, juga kepada Ustadz Toto dan Ustadz Joko. Ya. Barusan kita telah menyimak mengenai konsep ekonomi di dalam Islam ya. Iya. Kemarin barusan Pak Joko menghimbau tentang goror ya. Sekarang bagaimana menurut pandangan Islam tentang praktek asuransi yang berlaku di Indonesia? Apakah itu terkait dengan kategori goror tadi? Karena seperti yang kita ketahui bahwa di antara kedua belah pihak ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Itu yang pertama. Juga yang kedua mengenai pajak apabila kita berhutang, kemudian apabila sudah sampai kepada waktu yang ditentukan, lalu kemudian kita tidak sanggup untuk membayar, maka kita di sana dikenakan sanksi untuk seperti pajak gitu, bayar lebih daripada utang yang dipinjam. Ya. Apakah ini masuk dalam kategori ribawi? Baik. Mohon penjelasannya dari Fadilatul Habib atau dari Ustadz. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibrahim di Kalsel. Ya, yang pertama tadi kalau kredit motor ya kepada leasing, bagaimana ini status hukumnya nih? Artinya tetap motor itu kredit yang diperbolehkan dalam agama itu misalnya dia 2 akad tidak 1 akad. 2 akad. Misalnya dikatakan kalau harga motor 10 juta misalnya. Itu kontannya. Kemudian kalau hutangnya misalnya 15 juta. Sekarang kita mau ngambil yang mana? Ngambil yang kontan atau ngambil yang kredit? Kalau ngambil yang kredit, akadnya yang kredit 15 juta. Bukan yang akad yang 10 juta, tapi bayarnya yang 15 juta. Itu tidak boleh. Itu termasuk ribawi. Itu termasuk, artinya ya zaman sekarang ini susah. Semuanya orang butuh dalam keadaan. Itulah tadi keimanan dan pendidikan agama Allah Subhanahu wa taala perlu ditekan lagi kepada semua umat manusia, khususnya umat muslim. Tapi persoalannya ketika masyarakat ingin memiliki motor lalu tidak memiliki uang cash ya. Adakah jalan lain yang bisa ditempuh dengan tidak keluar dari syariah? Ada. Iya. Ada beberapa. Bagaimana? Jadi sebenarnya dalam Islam yang tidak boleh adalah menambahkan nilai uang untuk peminjaman uang. Tetapi kalau murabahah jual beli itu boleh. Wahallallahul bai' wa harrama riba. Jadi sebenarnya dalam Islam luas sekali. Sekarang sudah ada ijarah. Jadi ijarah ini yang memfasilitasi seseorang yang tidak punya motor, kemudian dia dibelikan oleh perbankan, kemudian perbankan syariah tadi menambah profit. Jadi dengan ijarah. Jadi sebenarnya sudah terbuka luas produk-produk syariah untuk pemilikan motor. Baik. Terima kasih Ustaz Taufan. Pemirsa, sesungguhnya ada jalan keluar dalam konteks ekonomi syariah. Oleh karena itu, mari kita pelajari kembali, kita laksanakan, kita praktekkan dalam keseharian kita, kehidupan kita sesuai dengan ekonomi syariah agar kita selamat. Ya, tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, ada pertanyaan dari Pak Ibrahim nanti akan dijawab setelah selingan-selingan berikut ini. Terima kasih. Hai Son, happy banget kamu? Iya nih, habis beli mobil dari lelang. Kenapa dari lelang? Di kantor lelang itu praktis, penjual pembeli berkumpul semua, transaksinya aman, cepat, transparan, dan harganya oke lagi. Langsung dapat risalah lelang dan dokumennya pun lengkap. Tempatnya di mana, Son? Datang aja ke KPKNL di kota Anda. Ingat, jual senang, beli senang, lelang memang beda. Ikut lelang yuk. Harus itu. Saya terkesan dengan LP3I karena menerapkan link and match.
sehingga para siswanya mendapat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Lembaga pendidikan itu baik jika peduli pada kesempatan kerja bagi para alumninya seperti apa yang dilakukan oleh LP3I. LP3I saya dirikan untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Terbukti 55.000 alumninya telah bekerja. Saya terkesan dengan LP3I karena menerapkan link and match, sehingga para siswanya mendapat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Lembaga pendidikan itu baik jika peduli pada kesempatan kerja bagi para alumninya seperti apa yang dilakukan oleh LP3I. LP3I saya dirikan untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Terbukti 55.000 alumninya telah bekerja.